semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, baik-baik aja, dan tidak kurang suatu apapun. Nah, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Kenalin, nama aku Nadia Zahra, biasa dipanggil Nadia. Di sini name aku L100-2018 dan aku mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada video kali ini aku mau sedikit ngejelasin tentang public speaking. Mungkin di sini teman-teman bingung atau masih belum tahu apa sih public speaking itu kayak gimana. Terus ilmu komunikasi UMS itu mempelajari apa aja di bidang public speaking dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke, di sini ada 4 step atau 4 pembahasan yang bakalan kita bahas di video kali ini. Mungkin kita masuk ke step yang pertama. Nah, apa sih yang mau dibahas? Yang pertama ada, kenapa sih public speaking itu penting untuk mahasiswa, apalagi di zaman sekarang ini. Oke, kita masuk pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua ada profesi apa aja sih yang membutuhkan ilmu public speaking yang baik. Pasti teman-teman penasaran juga profesi apa aja. Yang ketiga, apa aja yang udah dipelajarin di public speaking ilmu komunikasi UMS selama kurang lebih setengah tahun hampir kan ya. Oke. Terus yang keempat ada harapan setelah belajar public speaking. Ya, ini 4 materi ini bakalan kita bahas di video kali ini. Semoga teman-teman ilmunya bermanfaat dan diterapkan. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Yang pertama, tetapi sebelum itu, di sini aku juga mau ngejelasin, mungkin teman-teman juga belum tahu apa public speaking itu apa. Mungkin teman-teman juga baru tahunya garis besarnya aja. Nah, di sini aku jelasin apa itu public speaking. Nah, jadi sebenarnya public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, biasanya public speaking ini kita berbicara di depan banyak orang, di depan sekelompok orang, nggak cuma 2 orang aja, tetapi banyak orang gitu. Nah, di situ kita melakukan mungkin contohnya pidato atau orasi atau mungkin membawa acara juga bisa public speaking kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti bakal kita bahas di materi-materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengapa sih public speaking itu penting untuk mahasiswa, terutama untuk kita yang juga mahasiswa. Nah, mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, dan yang paling umum adalah universitas. Seperti kita sekarang kayak gini, kita juga sedang belajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kita juga termasuk mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saat menempuh pendidikan, mahasiswa membutuhkan public speaking untuk berkomunikasi dalam hal seperti presentasi di depan kelas, orasi, hingga berbicara dengan dosen. Nah, ini merupakan contoh kecil dari sebuah public speaking. Ini contoh-contoh yang kita temui di lingkungan sekitar kampus atau di lingkungan mahasiswa. Nah, dan di masa sekarang seperti ini, mahasiswa juga dituntut untuk bisa public speaking dengan baik. Kenapa? Karena kita juga pasti akan presentasi di depan kelas, atau mungkin yang mengikuti organisasi juga akan orasi di depan banyak orang atau bahkan banyak dosen-dosen kayak gitu. Selanjutnya, dan hal itulah yang membuat public speaking itu penting bagi mahasiswa. Selain itu juga, public speaking dapat membangun rasa kepercayaan diri, meningkatkan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan diri dalam berbicara. Nah, ini merupakan
kegunaan dari kita belajar public speaking. Karena sebelum kita melakukan public speaking, kita juga harus melakukan banyak latihan. Nah, dari latihan-latihan ini tadi akan menimbulkan keterampilan diri dalam berbicara di depan banyak orang. Selain itu, kita juga membangun rasa kepercayaan diri ketika kita sedang latihan, ketika kita sedang berbicara, itu juga akan membangun rasa kepercayaan diri kita di depan banyak orang. Dan selain itu juga meningkatkan berpikir kritis. Nah, kenapa itu tadi pentingnya public speaking untuk mahasiswa? Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas profesi apa aja sih yang membutuhkan public speaking. Mungkin bisa jadi guru atau bisa jadi dosen gitu ya, yang membutuhkan public speaking dengan baik. Tetapi tidak hanya guru atau dosen, juga masih banyak lagi profesi-profesi yang membutuhkan public speaking. Nah, di sini aku mau ngasih tahu contoh-contohnya ada 4. Nah, yang pertama ada reporter. Yang kedua ada pembawa acara atau MC atau juga master of ceremony. Selanjutnya ada announcer dan yang terakhir yaitu ada moderator. Nah, ini merupakan salah 4 yang aku sebutin di sini yang membutuhkan public speaking dengan baik. Mungkin di sini aku mau ngejelasin sedikit mengenai reporter, pembawa acara, announcer, dan moderator. Dimulai dari reporter. Sebagai seorang reporter, tidak hanya berbicara dengan narasumber saja. Profesi ini mewajibkan untuk berbincang dengan penonton yang ada di rumah. Nah, mungkin kita juga bisa lihat atau kita sering lihat ketika reporter di TV-TV atau di berita-berita, mereka sedang menyiarkan langsung dari sebuah tempat ya. Di situ juga mereka berkewajiban untuk berbincang dengan penonton yang ada di rumah, karena tidak hanya narasumber yang ada di situ saja, tapi penonton yang di rumah juga melihat dan berkomunikasi melalui TV begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembawa acara atau yang lebih sering dikenal orang-orang MC dan kepanjangannya yaitu Master of Ceremony. Nah, pada MC kali ini seringkali akan ada perbincangan dengan narasumber atau bintang tamu yang hadir. Mungkin contoh-contohnya seperti seminar atau webinar yang sering kita lihat di beberapa acara-acara kampus, webinar juga ada pembawa acara atau MC-nya. Nah, di sana juga mereka berkewajiban untuk berbincang langsung dengan narasumber atau bintang tamu yang hadir. Jadi, itulah pentingnya public speaking di pembawa acara atau MC. Nah, selanjutnya ada announcer. Profesi announcer membutuhkan kemampuan public speaking karena mereka berbicara kepada khalayak ramai. Nah, mungkin kita sering melihat seperti penyiar radio, juga announcer, itu tidak hanya berbincang dengan pendengar yang ada di rumah, tapi mereka juga berkewajiban berbincang dengan partner yang sedang siaran atau teman siarannya, kayak gitu. Jadi ini juga membutuhkan public speaking yang baik gitu ya, agar pendengar yang di rumah juga memahami apa yang mereka maksud atau apa yang mereka perbincangkan. Nah, contoh yang terakhir ada moderator. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing ya yang suka melihat webinar, itu juga di sana juga ada moderator. Nah, tugas dari moderator sendiri itu harus membuat diskusi tetap hidup dan tidak membosankan. Karena moderator juga harus selalu mengajak ngobrol ya kepada narasumber atau bintang tamu yang hadir saat itu. Nah, ini 4 profesi yang menurut aku membutuhkan public speaking yang baik. Nah, oke, selanjutnya akan membahas apa saja sih yang dipelajari di public speaking ilmu komunikasi UMS. Oke, ini mungkin mata kuliah baru yang ada di ilmu komunikasi kali ini, terutama di semester 3 yang diampu oleh Bu Sarah Neriza. Yang pertama, di public speaking ilmu komunikasi UMS itu mempelajari tentang teori dasar dari sebuah public speaking.
karena public speaking juga selalu memiliki teori dasar, dan mungkin tidak hanya public speaking, hal-hal yang lain juga memiliki teori dasar. Nah, pada materi kali ini membahas mengenai 3 basic parts of persuasion, dan di dalam podcast yang diberikan juga membahas mengenai komunikasi dan hambatan dari sebuah komunikasi itu sendiri. Jadi cara mengajarnya Bu Sarah juga memberikan podcast dan juga blog yang berisikan mengenai komunikasi. Di sini juga dijelaskan mengenai hambatan dari sebuah komunikasi itu sendiri, karena komunikasi juga selalu ada hambatannya. Itu tidak hanya hal yang lain, tetapi komunikasi juga memiliki hambatan tersendiri. Kita masuk ke yang kedua. Nah, yang kedua ada karakteristik dari public speaker. Gimana sih menjadi public speaker yang baik, dan bagaimana sih karakteristiknya? Apa aja sih karakteristiknya? Nah, di situ akan dibahas. Selanjutnya, riset audiens mengenai public speaking. Bagaimana risetnya kita sebelum melakukan sebuah public speaking. Selanjutnya ada elemen vokal dalam public speaker, elemen-elemen penting yang dilakukan oleh public speaker dalam mengolah suara. Selanjutnya ada metode dalam public speaking. Nah, ini banyak sekali metode-metode yang digunakan dalam sebuah public speaking yang baik dan benar. Mungkin di sini aku sedikit menjelasin tentang keempat ini. Keempat materi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sarah melalui Open Learning. Untuk karakteristik, jadi setiap public speaker ini memiliki gaya sendiri-sendiri untuk menyampaikan pesan. Mungkin antara public speaker yang satu dengan yang lainnya juga memiliki cara yang berbeda. Ada yang mungkin secara santai, ada yang secara serius, dan masih banyak lagi cara-cara yang lain untuk menyampaikan pesan itu sendiri, agar audiens memahami apa yang mereka maksud. Selanjutnya yaitu riset audiens mengenai public speaking. Sebelum kita melakukan public speaking, atau mungkin sebelum kita melakukan MC, melakukan moderator, melakukan announcer, kita juga harus memiliki riset audiens. Kita harus mengetahui siapa sih yang mendengarkan kita, siapa sih yang melihat kita, dan berapa sih umurnya, kalangannya seperti apa, mereka pekerjaannya apa. Kayak gitu, kita juga harus mengetahui audiens itu sendiri. Jadi tidak asal langsung public speaking, tapi kita juga harus mengetahui audiens yang mendengarkan kita, begitu. Selanjutnya, pada elemen vokal dalam public speaker, kita juga diberitahu tips-tips menarik agar suara lebih enak didengar, dan juga pernafasannya, antara pernafasan perut, pernafasan dada dan lain-lain. Yang terakhir ada metode dalam public speaking. Banyak sekali metode-metode yang harus digunakan dalam sebuah public speaking agar public speaking tersebut terlihat baik dan benar. Kita masuk ke selanjutnya. Nah, di sini ada sebuah quotes dari salah satu tokoh public speaking ya mungkin. Nah, quotes-nya itu berupa, if you can speak, you can influence. If you can influence, you can change lives. Ketika kamu bisa berbicara, kamu juga bisa menginfluence, mengajak banyak orang. Dan ketika kamu sudah bisa mengajak atau menginspirasi banyak orang, kamu bisa mengubah hidup kamu. Jadi pada intinya, kita bisa mengubah hidup kita melalui cara berbicara kita. Dan kita juga bisa melihat seseorang itu bagaimana sifatnya, bagaimana karakteristiknya. Kita juga bisa melihat dari apa yang mereka omongin, bagaimana penggunaan kata-katanya, dan bagaimana kata-kata yang keluar dari mulutnya, kayak gitu. Dan quotes ini disampaikan oleh Rob Brown pada tahun 2013. Ini juga merupakan sebuah quotes yang menginspirasiku bahwa kata-kata atau omongan itu tidak main-main karena bisa mengubah hidup gitu. Kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke, harapan setelah belajar public speaking. Mungkin di sini teman-teman juga memiliki harapan ketika kita sudah belajar sesuatu,
kita juga memiliki harapan akhirnya. Bagaimana sih harapannya setelah kita belajar sekian lama soal public speaking gitu. Nah, di sini ada gambar mic dan juga gambar audiens yang berjajar banyak gitu ya. Nah, salah satunya harapanku adalah berani tampil dan berbicara di depan banyak orang, karena ini merupakan sebuah skill yang menurut aku penting, apalagi menjadi mahasiswa. Berani tampil dan berbicara di depan orang banyak ini menjadi sebuah skill yang sangat dibutuhkan dan juga mungkin sangat diidam-idamkan oleh banyak orang. Oke, selanjutnya ada, bisa menjadi penyiar yang baik. Jadi penyiar yang baik. Aku juga mengikuti sebuah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang radio, sehingga harapannya setelah belajar di public speaking di mata kuliah komunikasi ini, saya bisa menjadi penyiar yang baik. Selanjutnya ada pengolahan kata yang baik saat berbicara di depan sekelompok orang. Pengolahan kata ini merupakan hal yang penting dalam sebuah public speaking. Ketika kita melakukan public speaking, kita tidak asal-asalan untuk menyebutkan sebuah hal, sebuah kata-kata, kita tidak asal-asalan. Kita juga harus memerlukan latihan, kita juga harus memerlukan pemilahan kata-kata yang pas atau tidak. Kita juga harus membedakan apakah audiens itu tua atau muda atau dewasa atau gimana. Kita juga harus menyesuaikan hal itu. Nah, itulah dimana harapanku setelah belajar ini, yaitu pengolahan kata yang baik saat berbicara di depan sekelompok orang. Oke, selanjutnya ada berani berpendapat di depan sekelompok orang. Ini balik lagi ke yang tadi, di yang gambar ini. Berani tampil dan berbicara di depan orang banyak. Ini juga hampir sama dengan berani berpendapat. Ketika kita sudah berani tampil atau berani berbicara di depan orang, otomatis kita juga berani berpendapat di depan sekelompok orang. Berani mengambil keputusan juga, berani berpendapat apakah hal itu baik atau buruk atau sebaliknya dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada percaya diri. Percaya diri merupakan hal yang penting dalam sebuah kegiatan. Tidak cuma kegiatan, hal apapun juga butuh yang namanya percaya diri. Dan seharusnya sifat percaya diri ini harus dikembangkan sejak dini. Tidak hanya di usia dewasa saja, tetapi juga sejak dini anak-anak sudah harus diajarkan apa itu yang namanya percaya diri. Jadi ketika sudah dewasa, kita juga sudah percaya akan diri sendiri dan yakin akan kemampuan diri sendiri. Percaya diri ini yang dimaksud adalah ketika kita berani tampil, berani berpendapat, berani berbicara di depan banyak orang. Dan ketika kita percaya diri, kita menjadi lupa akan kesalahan-kesalahan yang ada. Hal itulah yang membuat percaya diri ini merupakan hal yang penting dalam sebuah public speaking juga, dan harapanku setelah belajar public speaking. Dan mungkin yang terakhir yaitu memiliki banyak ilmu pengetahuan. Di sini public speaking juga tidak asal-asalan menyebutkan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Ketika kita ingin melakukan public speaking, kita juga harus melakukan riset. Nah, riset ini dilakukan melalui banyak-banyaknya kita untuk membaca sebuah masalah atau sebuah hal yang akan dibahas di public speaking nanti. Hal itu yang membuat kita memiliki banyak ilmu atau pengetahuan atau memiliki wawasan yang luas. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sebuah hal mengenai bumi misalnya, saya akan membaca di artikel-artikel atau di buku-buku mengenai bumi atau mengenai hal yang lain yang akan saya bahas di public speaking waktu itu. Nah, hal itulah yang membuat memiliki banyak ilmu pengetahuan. Ini merupakan hal-hal yang penting dan harapan saya setelah belajar public speaking. Nah, ternyata sudah membahas 4 pembahasan tadi yang saya jelaskan di awal. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan dan juga sudah menyimak ya. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga teman-teman juga tidak bosan-bosannya untuk belajar public speaking, terutama
di public speaking komunikasi UMS. Terima kasih. Maaf jika masih banyak salah, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.